Tuh, baru masuk ya. Ya. Jadi mahasiswa baru masuk ini ditugaskan membuat proposal PKM. Namun, proposal PKM ini dibimbing oleh dosen yang serius membimbingnya. Mereka bahkan ada yang dapat medali emas. Jadi tahun 1 kuliah, tahun 2 kuliah, itu sudah bisa dapat medali emas BIMNAS. Kalau memang diseriuskan. Nah, jadi intinya, walaupun sekarang masih semester 1, semester 2, coba cari ide. Cari ide, lalu ambil PKM sesuai dengan passionnya, kemana, nanti cari dosen pembimbing yang sesuai, tulis serius. Maka adik-adik mahasiswa yang semester 1, semester 2 juga punya peluang yang sama untuk dapat medali di BIMNAS. Jadi boleh, tidak ada masalah. Bahkan bagus ya, dari semester 1. Ya, bagus sekali. Oke Pak, saya ngerti Pak. Saya mau nanya lagi boleh nggak Pak? Lewat moderator, silakan. Oke, saya boleh bertanya lagi nggak moderator? Oh ya, silakan disampaikan. Ya, Saya mau nanya silakan. Pak, kegiatan PKM atau proposal penelitian ini itu kayak mana Pak sampai mengeluarkan dana sekitar jutaan atau 10 juta gitu Pak? Apa-apa aja diteliti atau dikerjakan tuh Pak sampai mengeluarkan dana sebesar itu? Oke, langsung ya Pak Jab ya. Di dalam panduan, nanti bisa dilihat ya, di dalam panduan itu sudah ada semacam rencana anggaran biaya. Ada templatenya ya, rencana anggaran biaya atau ya semacam rencana kita akan beli apa saja. Yang jelas kan kalau kita penelitian, banyak hal yang akan kita butuhkan, mulai dari alat, ya kan kita butuh alat untuk penelitian. Kemudian kita juga butuh bahan untuk penelitian. Kita juga butuh biaya perjalanan untuk penelitian, dan kita juga ada kebutuhan-kebutuhan lain. Misalnya kita butuh paket internet, mungkin kalau kita masih daring, kita butuh sewa Zoom, dan lain sebagainya. Dan itu semua, itu nanti mesti dituangkan di dalam rencana anggaran biaya. Dan totalnya tidak boleh lebih 10 juta, tapi tidak boleh kurang dari 5 juta. Itu penjelasan kasarnya, tapi detailnya bisa dilihat di dalam rancangan, di dalam panduan PKM tahun 2021. Demikian. Baik Pak, saya ngerti atas jawabannya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dan terima kasih jawabannya, Pak. Sebelumnya mohon maaf untuk peserta lainnya karena waktu kita sudah 11.30 dan akan dilanjutkan lagi oleh materi dari Bapak Rahmadi. Mungkin kita cukupkan dahulu untuk pertanyaannya. Mungkin di sesi selanjutnya jika ada waktu nantinya disilakan kepada teman-teman untuk bertanya kembali. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Marzuki atas materi yang luar biasanya kali ini. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki ini bisa meningkatkan motivasi dari diri mahasiswa sendiri untuk mengikuti PKM selanjutnya dan bisa membawa ke 10 besar PIMNAS selanjutnya. Mungkin sebelum kita akhiri, kita untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu, mungkin kepada teman-teman, disilahkan open kameranya. Yang bisa open kamera, sesi dokumentasi ini. Oke, baik. Untuk slide pertama, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3.
Untuk slide kelima, 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, yaitu slide ke-6, 1, 2, 3. Mungkin sekian sesi dokumentasinya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Marzuki atas materi sosialisasi PKM hari ini. Oke, Bapak boleh keluar ya? Iya, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu evaluasi untuk program kreativitas mahasiswa yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmadi Kurnia. Beliau adalah reviewer nasional untuk program kreativitas mahasiswa ini dan merupakan dosen dari Fakultas Teknik, lebih tepatnya jurusan Teknik Elektro. Mungkin waktu dan tempat saya silakan ke Pak Rahmadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, Bapak dan Ibu dosen yang kebetulan hadir mungkin pada saat ini. Pertama mungkin pembina UKM Penalaran ya, kemudian panitia dan para mahasiswa yang kebetulan hadir pada siang hari ini. Saya akan coba untuk sekilas aja ya melihat evaluasi perjalanan PKM yang telah dilakukan oleh Universitas Andalas dan juga beberapa kesalahan-kesalahan dalam konteks perjalanan PKM sejauh ini. Saya membagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah evaluasi pada saat proposal, kemudian evaluasi pada saat dari mulai pendanaan sampai kemudian di Monef eksternal itu saja. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pada saat PIMNAS. Ya. Kemudian nanti di bagian akhir kira-kira apa planning yang harus dilakukan baik oleh kita secara individual, oleh jurusan dan oleh institusi ya, secara umum. Karena waktunya juga sudah mepet ya, saya hanya langsung saja saya coba presentasikan. Kemudian nanti beberapa poin-poin yang akan coba saya jelaskan dan mungkin beberapa poin yang akan saya jelaskan ini juga sudah disampaikan oleh Pak Marzuki. Karena beberapa poin itu memang mengutip dari beberapa kesalahan, beberapa kekeliruan yang terjadi akibat proposal itu tidak mengikuti panduan atau proposal itu tidak mengikuti format-format yang telah ditetapkan sebelumnya. Saya boleh share presentasi atau slide ini. Share slide-nya bisa dari siapa? Karena saya nggak bisa di sini. Siapa hostnya? Saya nggak bisa nggak bisa share. Oke, saya coba lagi ya. Oke, baik, sudah. Baik, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Kita akan coba mengevaluasi beberapa hal yang terkait dengan PKM ya. Yang pertama adalah saat penulisan proposal. Ini yang mungkin kita evaluasi karena kesalahan yang paling banyak dan ini dalam lingkup UNAN ya. Sementara nanti kesalahan-kesalahan pada saat Monef dan PIMNAS itu lebih banyak memang dalam konteks reviewer ya, nasional.
Yang pertama yang sering kali terjadi adalah proposal itu tidak sesuai dengan panduan. Jadi sebenarnya kalau sosialisasi PKM itu gampang sebenarnya, tinggal ikuti saja panduan, kemudian buat ide yang kreatif, kemudian tulis sesuai dengan panduan dengan format, ya sudah selesai. Kemungkinan besar untuk lolos dana itu akan besar. Jadi yang seringnya itu adalah masalah salah format ya. Misalnya format marginnya kah, atau tidak tanda tangan ketua pembimbing, tidak diberi halaman atau halamannya salah peletakannya, atau misalnya jumlah halaman berlebih, nama disingkat, judul lebih dari 20 kata, segala macam lah. Itu yang banyak terjadi. Dan itu kalau seandainya dalam evaluasi itu sudah langsung tidak diluluskan ya. Jadi kita di reviewer itu evaluasi itu ada 2 ya. Pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi substansi. Nah, seleksi administrasi itu yang dilihat sesuai format atau tidak, salah dalam penulisan atau tidak. Ya, masuk salah kamar. Salah kamar ini maksudnya adalah harusnya dia di PKM penelitian tapi masuknya di PKM KC. Harusnya dia PKM pengabdian masyarakat tapi dimasukkan ke dalam PKM penerapan iptek dan seterusnya ya. Ya, itu juga masuk kesalahan yang fatal. Kemudian yang berikutnya adalah kurang ada keinginan kuat untuk menang dan mendapat manfaat dari PKM. Ini tadi kalau tidak salah saya sempat ada yang bertanya ya. Jadi membuat proposal PKM itu memang harus ada keinginan kuat dan harus ada frame yang utuh tentang PKM itu. Sangat banyak sekali manfaat PKM ini. Makanya kalau tadi pertanyaannya bagaimana menambah motivasi, bagaimana kemudian mendapatkan manfaat dari PKM, saya malah agak membalik gitu. Memang ruginya apa kalau ikut PKM itu? Kalau tidak salah dulu di bidang 3, setiap proposal yang lolos bukan lolos didanai, lolos di-upload atau seleksi dari universitas lolos, itu kalau tidak salah ada kompensasi biaya penulisan proposal ya, kalau tidak salah 200.000 kalau nggak salah. Dari situ saja kalau bicara masalah untung rugi, kita bisa saving 150 mungkin. Karena untuk menulis proposal itu paling berapa yang kita keluarkan dengan ongkos jalan, survei segala macam paling 50 ribuan, masih ada 150. Itu dari sisi kita belum ngapa-ngapain gitu, baru nulis proposal itu dari universitas ada dikasih pendanaan 200.000 rupiah. Nah kadang-kadang dari fakultas juga sering ada juga bantuan. Kalau dulu di fakultas teknik ada bantuan sekitar berapa ya, 200 juga atau 300. Nah jadi itu baru tahap awal gitu. Belum diapa-apain proposal kita, baru di review internal universitas saja itu sudah dapat dana 500 ribuan. Nah jadi kalau ditanyakan apa manfaatnya sangat banyak. Belum lagi nanti seperti tadi disampaikan oleh Pak Marzuki ya, perusahaan-perusahaan sudah mulai mencium adanya PKM ini sehingga itu yang dijadikan sebagai prioritas bagi mereka untuk merekrut karyawan. Karena mereka melihat orang yang ikut lomba itu orang yang cerdas, orang yang ikut lomba-lomba penalaran tuh mereka adalah orang-orang yang memang bisa bekerja sama dalam tim. Mereka orang yang mampu dalam berkomunikasi, punya kemampuan diplomasi, punya kemampuan berbicara, punya kemampuan menyampaikan pendapat, punya kemampuan untuk mengimplementasikan ide-ide mereka. Yang itu tidak bisa diukur hanya semata-mata dari IPK yang 3,9 dan seterusnya gitu. Nah, tadi juga Pak Marzuki jelaskan ya, anak saya sendiri 2 orang ya. 2 orang satu tim itu di PKM, dia PKM KC itu saat ini kedua-duanya kerja di BPPT. Di BPPT yang waktu dia mau presentasi itu mau wawancara itu dia chat ke saya, dia bilang Bapak namanya Uci ya, Luciana Lufti namanya, angkatan berapa itu ya lupa. Dia ketika mau tes wawancara itu sempat chat minta minta dorongan moral, minta kekuatan moral atau apa, bilang begitu Bapak, ini yang diterima cuma 2 anggota yang harus wawancara ada 20 dan cuma Uci sendiri yang dari UNAN, selebihnya dari universitas di Jawa, ada ITB, ada UI segala macam, BPPT namanya juga. Terus saya bilang ya nggak apa-apa, Bismillah, kalau memang 2 orang Insya Allah kalau Uci tenang waktu presentasi Insya Allah dari 2 itu satunya Uci. Alhamdulillah dia dapat, dan satu lagi
si ketuanya itu juga diterima, cuman tesnya berbeda. Kalau Uci ini di Serpong ya, kalau dia di Tamrin, tapi dua-dua diterima. Dan ketika ditanyakan itu memang itu, rupanya proyeknya itu sedang mengerjakan suatu kegiatan yang salah satunya itu adalah apa yang dia lakukan pada saat di PIMNAS itu. Nah, artinya bahwa kemudian dia diterima karena rupanya BPPT tahu bahwa di Diktit sudah ada program PKM dan program PIMNAS. Itu yang ditanya seperti itu. Jadi banyak manfaatnya. Kemampuan komunikasi kita akan meningkat, kemampuan kerjasama tim kita akan meningkat, kita akan terpaksa atau dipaksa ya untuk bisa presentasi, bisa menulis bagus. Yang ini merupakan cikal bakal nanti kita menulis tugas akhir kan. Kita bisa menulis proposal dengan baik dan proposal kita direview dan bagus, itu untuk nulis proposal tugas akhir, proposal penelitian nanti itu dengan sangat gampang ya, kita sudah punya modal dan masukan-masukan. Jadi banyak manfaatnya. Justru kalau pertanyaan yang seperti itu Bapak seringkali berbalik, emang ruginya apa kalau ikut itu? Ya, tidak ada ruginya. Kemudian ini tadi ya, daftar pusaka tidak dirujuk, ini kesalahan juga fatal. Atau ada yang masuk daftar pusaka tapi nggak disitasi, cuma numpang aja di situ, entah copy paste atau bagaimana. Daftar pusakanya ada 20, tapi yang tercantum di situ yang dirujuk cuma 5 aja. 15 tidak ada. Nah, itu biasanya juga disalahkan. Terutama untuk PKM seperti PKM R ya, riset, RSH masuk di dalamnya, dan termasuk PKM KC ya. Itu kalau sampai ada daftar pusaka yang tidak dirujuk atau sebaliknya itu langsung di kesalahan, dan sampai kemarin itu masih banyak yang seperti itu. Kemudian tulisan tidak sesuai dengan EYD, terutama penulisan kalimat efektif dan pembentukan paragraf. Ini juga latihan anak-anak ya. Jadi ada anak-anak yang nulis itu satu paragraf itu satu kalimat loh. Bukan karena paragrafnya pendek, paragrafnya itu panjang, paragrafnya itu sampai 8-9 baris. Tapi bayangkan 9 baris itu terhubung dengan kata majemuk dan dihubungkan dengan satu tanda baca itu koma. Ya, koma dan lalu kemudian baru terakhir dihubungkan dengan titik. Bapak membacanya aja ngos-ngosan itu. Karena satu kalimat, bayangkan 9 baris dihubungkan dengan satu kalimat majemuk. Ini kan satu kalimat yang tidak efektif dan satu paragraf. Cobalah dalam pelajaran bahasa Indonesia yang pernah kita pelajari dulu, mana pernah ada paragraf itu satu kalimat. Ya, paragraf itu kan ada kalimat inti, kalimat penjelas dan seterusnya ya. Nah, ini juga masuk masalah tanda baca, kemudian di itu kan kalau dengan dengan kata kerja dia disambung, ya, diterima, dibujuk, ditempatkan, tapi ketika merujuk kepada kata tempat dia kan dipisah, ya. Di mana, kemudian di antara itu kan dipisah, bukan digabung. Nah, contohnya seperti itu tuh banyak sekali terjadi. Kemudian yang berikutnya ada survei masalah mitra pada PKMPM dan PKMPI. Ini mungkin sudah dijelaskan tadi sekilas oleh Pak Marzuki ya. Jadi PKMPM, pengabdian masyarakat, dan PKMPI tidak ada lagi survei datang ke mitra untuk mencari tahu apa masalah mitra. Itu sudah selesai sebenarnya sebelum menulis proposal. Jadi jangan sampai di proposal itu ada kegiatan pertama adalah survei ke mitra untuk mengetahui apa persoalan mitra. Lah, ini kan kebalik-balik logikanya. Ngapain mengetahui persoalan mitra pada proposal yang sudah kita tulis judulnya gitu. Yang kita sudah tulis latar belakangnya dan sudah kita tulis solusinya. Nah, lucu kan di proposal itu udah ada masalahnya apa, solusinya apa, tujuannya apa, tapi di bagian metode pengerjaan, langkah pertama bertemu mitra untuk mencari tahu apa masalah mitra. Ini kan kebalik-balik mikirnya. Jadi survei untuk mencari masalah mitra itu terjadi sebelum menulis proposal. Dari masalah mitra yang disampaikan itulah kemudian kita bisa tahu, oh ini masalahnya, kemudian kita coba diskusikan solusinya. Kemudian hasil perembukan solusi kita sepakat dengan mitra sepakat, barulah kemudian kita menulis proposal. Begitu tahapannya. Jadi kalaupun ke mitra hanya untuk memastikan solusi ini dengan alat-alat yang bagaimana yang akan kita yang akan pasnya, bukan lagi masalahnya apa. Masalahnya sudah jelas, solusinya sudah jelas dari sebelumnya. Ini yang seringkali terjadi. Kemudian ini ada penelitian PKM selain dari PKMR. Ini nggak boleh ya. Penelitian di PKM KC, di PKM PI, di PKM. Tapi penelitian ya. Penelitian itu untuk mendapatkan data untuk dianalisa. Tapi bukan berarti tidak boleh ada pengujian. Penelitian itu beda dengan pengujian. PKM KC kita buat alat, kemudian diuji coba, itu namanya pengujian.
untuk memastikan dia jalan atau enggak. Itu pengujian, bukan penelitian. Ya, kalau pengujian nggak masalah. Kemudian permasalahan itu datang dari mitra pada PKM-PM dan PI dan bukan dari bukan dari mitra, tapi datangnya dari mahasiswa. Jadi mahasiswa yang datang membawa solusi, padahal masalah belum tentu itu. Ini nanti berdampak kepada ketepatan solusi, anak-anak. Kalau di panduan PKM itu ada namanya form penilaian proposal, itu untuk PKM, PM, dan PI, yang terbesar itu adalah ketepatan solusi pada mitra, salah satu yang terbesar. Nah, ketepatan solusi pada mitra ini ya akan bisa kita lakukan kalau memang mitra mengungkapkan memang masalahnya itu. Yang banyak terjadi kan nggak begitu. Mahasiswa punya solusi dan memaksa mitra, baik PKM, PM itu siswa yang non profit ya, mitra non profit seperti sekolah, rumah ibadah, pemuda pengangguran, narapidana dan seterusnya, atau mitra profit ya untuk PKM, PI seperti nelayan, kemudian petani dan seterusnya. Jadi nggak bisa kita datang, Pak, kita datang ke kampung petani ya, Pak. Ini tolong dong Pak untuk untuk mengeringkan padinya pakai alat ini. Kan Bapak selama ini punya masalah dengan pengering padi. Enggak, kami nggak punya masalah. Punya dong Pak, kami punya alat ini gitu. Kan nggak bisa begitu kita. Jadi mitra itu mengungkapkan masalahnya apa, baru kemudian kita diskusikan solusinya. Baik, saya persingkat. Kemudian perumusan masalah tidak terlalu jelas. Ini yang seringkali di bab 1. Masalahnya itu apa gitu? Masalah itu apa sih, anak-anak? Masalah itu kan gap antara yang ideal dengan yang realitas. Itu namanya masalah. Gap itu, semakin besar gap itu, maka semakin besar masalah. Nah, seringkali ini tak terungkap secara jelas. Sehingga tiba-tiba saja kita mau buat ini, tiba-tiba saja kita ingin meneliti ini. Emang ada apa? Kenapa harus meneliti itu? Kenapa dengan daun kelor? Kenapa harus meneliti daun kelor misalnya? Kenapa harus dengan daun kumis kucing? Ada apa dengan daun kumis kucing? Jadi jangan sampai nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba kita pengen meneliti itu. Nah, ini yang Bapak maksud dengan bagaimana kadang-kadang perumusan dan latar belakang itu tidak terlalu jelas. Khususnya untuk PKM R, ya, kemudian SA, kemudian PKM K. Ini juga K ini hati-hati ya. Kewirausahaan itu. Ada apa emang? Kenapa kok kita pengen buat usaha itu? Ada apa gitu? Yap, jangan sampai jawabannya begini. Ya daripada nganggur Pak, mendingan buat itu. Gitu. Ya nggak begitu. Karena ada apa? Salah satunya kan karena ada potensi yang berlebih. Ada stok bahan baku yang berlebih melimpah jadi limbah, kita manfaatkan. Ada pangsa pasar yang belum tergarap dan seterusnya. Jadi seperti itu yang menjadi latar belakang kita. Bukan kenapa pengen sebenarnya sih nggak pengen amat, cuman daripada nganggur ya buat aja, mana tahu lolos, dapat dana, kita bisa jualan. Nah, nggak begitu. Ya, hati-hati yang terhadap masalah ini. Nah, ini mohon maaf kalau ini banyak ini terjadi di PKMKC ya. Ini di UNAN sangat banyak kayak gini dan banyak Bapak memberikan nilai rendah. Yaitu alat yang diusulkan untuk PKMKC itu hanya memadukan beberapa sensor dan tidak nampak proses rekayasa dan karsa ciptanya. Dan kita buat dengan judul besar-besar, smart room atau smart parking atau smart apalah, ya smart room lah. Ternyata pas tanya di mana letak smartnya? Iya, karena di ruangan itu ada alat yang bisa mendeteksi keberadaan orang, ada alat yang bisa mendeteksi berapa kadar suhu, dan kalau suhunya rendah dia bisa matikan AC, kalau suhunya tinggi dia bisa hidupkan AC, ada alat yang bisa memonitor cahaya sehingga kalau gelap dia bisa hidupkan lampu dan sebaliknya. Ada alat yang bisa mengukur apalagi kelembaban sehingga kalau ada banjir dia bisa langsung mematikan listrik segala macam. Kelihatannya alat ini hebat, canggih, tapi sebenarnya dia cuma memadukan beberapa sensor aja. Sensor suhu, sensor kelembaban, sensor apa lagi, sensor cahaya, kemudian sensor macam-macam ya. Dipadukan kemudian dihubungkan dengan Arduino untuk kemudian nanti pakai if then aja. Bapak melihat ini skala lab aja ini. Tidak ada unsur rekayasanya, cuma memadukan beberapa sensor, kemudian dibuat sistem on-off bergantian atau program-program yang sangat sederhana. Ya pakai program OR, sehingga nanti jadi yang seperti itu. Kalau Bapak melihatnya ini bukan sebuah ide yang kreatif, tapi lebih kepada hanya memadukan beberapa sensor, atau lebih gampangnya, hanya menguji coba beberapa sensor secara paralel. Nah ini hati-hati yang seperti ini. Kemudian masih angkatan yang sama atau jumlahnya kurang atau lebih. Hati-hati. Kenapa? 5, 6, atau 7 tahun terakhir ya, sampai sekarang ini, sampai baru kemarin aja agak reda,
Unan seringkali disibukkan ketika Monef eksternal berbenturan dengan jadwal KKN. Ya biasanya ikut PKM itu kan mahasiswa semester 3, semester 5, 6, tahun-tahun 3 biasanya. Dan pada saat itu mahasiswa sedang KKN. KKN itu dulu biasanya di bulan-bulan Juli, Agustus. Dan Monef di bulan itu juga. Gitu. Nah, parahnya adalah ketika Monef bersamaan dengan waktu KKN. Dan KKN-nya tim itu mencar-mencar. Anggota tim ada 5 orang, 1 di Sijunjung, ya kan, 1 Damastraya, 1 di 50 kota, 1 di pesisir, 1 di Pasaman Utara, Pasaman Timur itu. Dan semuanya nggak ada sinyal gitu. Jadi jangankan untuk membuat laporan penelitian, untuk membuat slide presentasi, untuk berkomunikasi antar mereka saja nggak bisa. Gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya pada saat Monef menjadi berantakan. Kenapa? Tidak ada yang stay di Padang untuk mengerjakan laporan kemajuan dan slide penelitian. Ya, ini efek dari angkatan yang sama. Ya, karena ketika ada kesibukan perangkatan, semuanya akan bekerja atau semuanya akan keluar, semuanya akan sibuk. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Marzuki ya. Topik berupa makanan, aspek keberlanjutan usaha, analisis kelayakan usaha tidak jelas. Bapak menyarankan untuk PKMK kalau bisa janganlah berupa makanan. Makanan tuh dari sisi kreativitas itu sudah jenuh dia, sudah mendekati titik jenuhnya. Udah nggak bisa lagi diapa-apain makanan itu. Mau dibuat apa itu makanan itu? Mau kalian buat apa? Sampai kemarin masih ada Bapak temukan dia membuat cookies ya, cookies apa? Kue ya, rasa varian rasa. Ada yang mengusulkan untuk tahun depan, Bapak ada yang mereview di salah satu universitas. Masih dia buat donat rasa ini. Donat itu mau diapain udah ini ya, kecuali kalau bolongnya itu bisa dibuat bolong yang atraktif ya. Bolong donat itu. Tapi selama masih bolongnya di tengah, kemudian cuma beda varian rasa, masa ya cuma nyampur varian rasa, kemudian kalian bisa mengatakan itu kreatif? Kan tidak demikian. PKMK adalah PKM yang wirausaha itu tidak bisa ditiru oleh orang lain kecuali dia mahasiswa gitu. Kecuali dia punya ilmu untuk itu. Kalau yang kita buat itu bisa ditiru oleh inang-inang, oleh ibu-ibu yang ada di pinggir jalan di Pahu itu bukan kreatif. Kita buat boneka kain buat dijual wisuda. Lah ibu-ibu yang ada di Pahu itu jual boneka itu bahkan lebih bagus jahitannya. Ngapain kita yang buat? Dan ngapain jadi mahasiswa untuk membuat itu? Nah, bukan itu. Makanya di salah satu PKMK itu ada sebuah ketentuan, jangan sampai usaha kita mematikan usaha yang sudah ada dari ibu-ibu itu. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak banyak tahu. Kemudian untuk penelitian, kadang-kadang variabel penelitian tidak jelas. Buat ini, buat itu, tapi apa yang diukur? Variabel itu tahu anak-anak, apa yang divariasikan? Kenapa tiba-tiba jaraknya 15 cm? Kenapa nggak dibuat 14 cm dulu? Kenapa nggak 13 cm? Berarti ada yang divariasikan. Kenapa kok tiba-tiba tegangannya 14 atau 15 volt? Kenapa nggak dicoba? Kenapa nggak 10 volt? Kenapa nggak ini? Kenapa kok campuran NaCl-nya harus 10 ml? Dari mana 10 ml itu? Kenapa nggak 9? Kenapa nggak 15? Kenapa nggak 20 ml? Itu variabel namanya. Nah, cukup banyak PKM penelitian itu yang variabel nggak jelas. Tahu-tahu muncul angka-angka NaCl dicampur sekian, kemudian dicampur di muadah berbentuk ini dengan campuran daun ini. Kenapa harus daun itu? Nah, ini yang mungkin perlu jadi perhatian anak-anak. Kemudian proposal ini seringkali ini hanya berupa hasil karya satu orang dan bukan hasil dari diskusi tim. Jadi istilahnya jadi Superman. Dia yang punya ide, dia yang ngetik idenya, dia yang buat proposal, dia yang mengajukan, nanti dia yang dapat dana, dia yang buat sendiri, dan dia presentasi, nanti yang lain tuh hanya sekedar patung-patung saja untuk merealisasikan ide dia pada saat Monef. Itu nggak seperti itu. Salah satu tujuan PKM ini adalah membentuk teamwork ya, agar kita terlatih untuk kerjasama dan komunikasi dalam tim. Jadi kalau memang ide bersama kalau bisa. Kemudian ini penelitian proposal tidak merujuk kepada format penilaian proposal ya. Jadi di bagian akhir itu kalau anak-anak lihat di proposal itu ada penilaian proposal. Lihat itu. Ada berapa yang paling tinggi, berapa porsi dari penilaian proposal, apa yang paling tinggi untuk jenis PKM. Nah, itu kita rujuk ke situ. Kemudian tema kurang kreatif dan baru, tidak berdasarkan pada pemahaman tentang PKM dan isu-isu terkini. Isu-isu COVID ya, itu adalah isu-isu yang sangat menarik gitu. Isu-isu Omikron sekarang ini, apalagi isu-isu vaksinasi anak ya. Itu kan satu bahan kajian. Kalau banyak PKM RSH misalnya, dampak dari ini kalau untuk PKM RSH ya untuk yang sosial, misalnya dampak dari isu vaksin pada anak
terhadap perubahan perilaku sebuah keluarga. Itu kan menarik itu. Itu bisa jadi judul PKM itu. Ya, seperti itu. Atau misalnya vaksinasi anak antara pro dan kontra, atau mitos atau fakta dan seterusnya. Itu satu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena semua orang, apalagi orangnya orang-orang intelek ya, orang-orang yang berpendidikan, nggak ada yang nggak tahu yang namanya COVID-19, nggak ada yang nggak tahu namanya vaksinasi, nggak ada yang nggak ngerti namanya Omikron dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi usahakan isu-isu mutakhir itu menjadi sesuatu yang apa namanya, yang diangkat. Karena isu-isu menarik. Menariknya kenapa? Karena semua orang tahu gitu. Kalau semua orang tahu itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Tapi kalau orang cuman kita yang tahu pakai istilah-istilah apa yang hanya terlalu, istilahnya itu terlalu biologi banget atau terlalu kimia banget, ya orang juga bacanya alah ini terlalu, ini nggak ngerti, saya ada judulnya saya nggak ngerti. Apalagi dalam-dalamnya pas dibuka ternyata banyak rumus-rumus kimianya, banyak persamaan aksi reaksi segala macam, nggak ngerti, dan biasanya orang tidak berminat membacanya. Dan kalau tidak berminat itu bisa dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang paling jelek itu dia menganggap proposal itu jelek. Ya, seperti itu. Ingat ya, ketika yang mereview proposal kita jangan diharapkan orang yang satu jurusan dengan kita. Ya, kadang-kadang dia justru jurusannya beda. Saya kenal satu orang reviewer nasional dari jurusan sastra dari Semarang itu. Itu saya pikir orang sastra paling dia mereview dari sisi bahasa, edit. Ternyata luar biasa. Dia bisa mengerti ya, mengerti tapi substansi dari apa-apa yang dilakukan dalam proposal itu, tapi terbatas memang. Nah, sehingga kalau substansi penelitian kita tidak kuat, alur berpikir kita tidak logis, itu bisa fatal akibatnya. Kemudian tidak logis dari sisi waktu dan biaya. Ingat ya, waktu kita itu cuma, kalau yang normal ya, itu 3-5 bulan. Jangan sampai bikin alat yang terlalu canggih sehingga akhirnya nggak cukup dari sisi waktu, nggak logis dari sisi waktu. Atau buat alat atau buat penelitian yang penelitian itu salah satu materialnya itu harus diuji di tempat lain, di laboratorium Universitas Indonesia misalnya. Dan waktu pengujiannya memakan waktu 3 bulan. Ini nggak logis. Ya. Di PKM kapan ya? Monef kapan tuh? 3 atau 4 tahun yang lalu tuh. Ada yang anak yang diskusi sama Bapak tanya, gimana laporan kemajuannya, progres PKM-nya? Aduh, mohon maaf Bapak, kita masih belum. Loh, kenapa? Iya, karena ada material yang belum bisa kita analisa. Loh, kenapa? Karena material itu kita uji dulu di tempat lain. Dia bilang di Jogja atau di UI. Kenapa di sana? Iya, karena memang cuma di sana yang ada alat pengujinya. Dan waktunya memang lama, karena ngantri dengan orang yang praktikum di sana. Gitu. Nah, ini kan fatal yang kayak gini. Kita bergantung dengan instansi lain, dan kemudian memakan waktu yang cukup lama. Ya, sehingga nggak logis dari sisi waktu atau biaya. Ya, kita buat alat yang terlalu canggih atau kita buat penelitian yang terlalu canggih yang secara logika itu nggak mungkin bisa selesai dengan biaya segitu, dengan biaya 5-10 juta. Makanya untuk PKMPI ya, Nana, PKMPI itu kan mitranya itu masyarakat produktif ya. Apa boleh nggak, Pak, saya bermitra dengan PLN, dengan Semen Padang, dengan PT Telkom? Boleh-boleh saja. Cuma perusahaan-perusahaan besar kayak gitu, biasanya masalah itu jarang yang selesai dengan biaya 5-10 juta. Itu masalahnya gitu. Biaya mereka tuh masalahnya ratusan juta gitu. Dulu ada dosen UNAN ya, dosen elektro yang menyelesaikan persoalan kelistrikan ya, masalah efisiensi listrik di Semen Padang, itu biayanya emang ratusan juta. Nah, kita pengen ngajukan proposal dengan mitra Semen Padang dengan biaya 5-10 juta. Mau menyelesaikan masalah apa dengan di Semen Padang? Makanya biasanya mitra yang seperti itu di UMKM ya, usaha menengah. Kemudian, nah ini juga fatal, tidak ada diskusi dengan pembimbing sebelum membuat proposal. Kadang-kadang yang terjadi apa? Pembimbing ditodong, Pak, Bapak mau jadi pembimbing ya, ini tanda tangan Pak. Nah, itu yang terjadi. Pembimbingnya nggak baca, nggak ngarahin, nggak bisa memberikan saran, segala macam, cuma tanda tangan. Kadang-kadang kalau udah kepepet cuma telepon, Pak, Bapak mau ya, minta scan tanda tangannya Pak, di-scan akhirnya tanda tangannya. Kalau ini terjadi anak-anak, ini sangat fatal sekali. Akhirnya, ya tadi, benar-benar pembimbing itu tidak berfungsi atau tidak berperan dalam PKM kita. Kemudian pembimbing tidak mereview proposal. Ini sebagai dampak dari yang nomor 17 kadang-kadang ya. Kemudian tidak ada review internal untuk proposal kita baik di jurusan maupun di fakultas. Satu hal MIPA cukup bagus Bapak lihat, dia sudah ada review di tingkat fakultasnya dan di tingkat jurusan. Di teknik juga sudah mulai, tapi di beberapa tempat itu Bapak lihat tidak langsung ya mahasiswa mengajukan proposal tidak direview oleh instansi jurusan ataupun fakultas. Kemudian yang berikutnya ini, hasil review tidak ditindaklanjuti. Ini yang juga sering kali terjadi di UNAN nih.
kita misalnya saya dengan Pak Marzuki sudah mereview ini salah, perbaiki, tambahkan ini, sebaiknya dikurangi ini, sebaiknya ini ke sini. Udah kita coret-coret itu. Kemudian kita kembalikan. Nah, persoalannya tidak ada perangkat yang bisa memastikan apakah yang kita coret-coret itu, yang kita sarankan itu diperbaiki. Itu nggak ada. Maka nanti diperbaikan itu masuk yang Bapak sampaikan sebagai saran. Ya. Kemudian tertinggal informasi, artinya nggak komunikasi dengan bidang 3. Lebih parah lagi nggak tahu passwordnya apa untuk masuk itu. Atau lebih parah lagi, ini cara ngupload proposalnya gimana sih Pak? Nanya ke bidang 3 pada saat deadline proposal. Ini kan fatal sekali. Kemana aja selama ini? Ya, tidak komunikasi dengan bidang 3, ya dengan bidang kemahasiswaan di universitas. Kemudian mengupload saat injury time. Ini juga penyakit mahasiswa ya, yaitu deadline-nya tanggal 24 jam 00. Benar-benar tanggal 24 jam 11.58 baru diupload. Apa yang terjadi? Ternyata semua orang berpikiran seperti itu. Efeknya apa? Efeknya servernya penuh. Akhirnya kadang-kadang hang sehingga nggak bisa diupload dan akhirnya tidak sempat terupload. Ya kalau nggak terupload proposal ya udah selamat tinggal ya. Cukup banyak kejadian proposal kita yang lolos yang kita nyatakan lolos untuk di tingkat universitas, misalnya sebanyak 800, ternyata yang mengupload nggak semuanya, cuma 700 sekian. Sisanya kemana? Nggak mengupload. Kenapa nggak upload? Salah satunya adalah nggak mau diupload. Kenapa nggak mau diupload? Satunya adalah tadi, karena mengupload di injury time. Maka kalau deadline-nya H, maka cobalah H-1 atau H-2 diupload proposal itu. Setidak-tidaknya kalau sudah diupload, kalau kita mau memperbaiki lagi, H-1-nya masih kita perbaiki, atau H-nya kita masih bisa koreksi lagi, kita timpa dia masih bisa. Tapi kalau nggak sempat ditimpa, minimal yang proposal lama sudah ada dulu, seperti itu. Itu yang pertama adalah kesalahan saat proposal. Sekarang lihat saat monef, saya persingkat ya. Pertama, ketua tim sudah wisuda saat monef dan parahnya dia tidak mewariskan. Idenya dia single partner, idenya dari dia yang buat, dia yang segala macam, wisuda lagi. Pas wisuda langsung terima kerja lagi, pindah ke Kalimantan, nggak bisa dihubungi lagi. Jadilah anggotanya melongo apa yang mesti dikerjakan. Nah, ini fatal itu. Ini adalah kesalahan-kesalahan fatal. Kemudian baru mengerjakan penelitian atau pekerjaan ketika dana ada. Lolos dana, alhamdulillah lolos danai. Tapi kemudian nunggu dana ada. Kadang-kadang dana itu ada dikeluarkan, pengalaman lalu-lalu itu kadang-kadang 2 bulan sebelum monef. Kadang-kadang 1 bulan sebelum monef. Sementara kita buatnya 3 bulan. Bukankah itu berarti kita harus kerja ekstra 3 kali lipat kalau menunggu dana itu datang? Maka untuk mengatasi itu kadang-kadang bidang 3 ada yang menalangi, menalangi dengan dana sampai 70%, sampai ada yang 50%. Tapi kadang-kadang kalau dosen yang berbaik hati, dosen menalangi dulu dengan perjanjian bahwa nanti akan diadili. Tapi jelas anak-anak kalau anak-anak buat itu sebenarnya bisa diangsur dari sekarang, apalagi untuk PKM-PKM yang ketika nggak ada pun pendanaan kita harus buat juga karena itu bagian dari tugas akhir kita misalnya. Ini kan bisa dibuat saja. Kemudian tidak intens berdiskusi dengan pembimbing, ya ini juga kesalahan fatal. Kemudian tidak pandai mengatur waktu, ya. PKM 5 orang timnya, 1 dari sastra, 1 dari FTI, 1 dari teknik, 2 dari teknik, misalnya 1 lagi dari misalnya MIPA. Ternyata jadwal kuliahnya semuanya beririsan, nggak ada yang beririsan, nggak ada yang kosong. Yang 1 bisa, yang 2 nggak bisa, yang 2 bisa, yang 3 nggak bisa, yang 4 bisa, 1 ketuanya malah nggak bisa. Akhirnya nggak pernah ketemu, nggak pernah diskusi sampai waktu monef dekat. Ini kan fatal. Atau ya menjadikan PKM cuma sekedar waktu-waktu sisa. Ya waktunya ya udah kalau ada waktu lagi kita diskusi jam 10 malam. 10 malam dipaksain online, kantuk-kantuk, nggak maksimal, nggak fresh, hasilnya pun juga kadang-kadang ngaco dan seterusnya. Ini fatal, ya tidak pandai mengatur waktu. Kemudian membuat seluruh alat, ini juga fatal, anak-anak. PKM itu nggak mesti kita yang membuat seluruh alat, ya kita yang ngelas, kita yang nyolder, kita yang ngebubut segala macam, enggak. Alat-alat terutama PKMPI ya, PKMPI itu PKMPM ya. Jadi misalnya kita buat alat menggergaji atau alat misalnya pemisah pemotong daun teh gitu kan. Ya ISO-nya kayak apa, bagaimana ngelasnya itu sayangnya sama tukang bubut sama bengkel. Konsepnya dari kita. Dan itu bukan yang dilarang, nggak masalah di situ. Ya. Atau kita membuat apa sesuatu dikerjakan sama orang lain, nggak masalah. Tapi konsep dari kita gitu. Sama poster juga gitu kan, poster yang buat orang lain nggak masalah, tapi konsep dari kita. Ini juga kesalahan fatal, membuat seluruh alat. Kemudian tidak merujuk pada target luaran, ini juga kesalahan fatal dalam mengerjakannya. Jadi target luaran kita apa? Laporan kemajuan, buat ini ada misalnya paten, terdaftar paten segala macam. Nah ini harus dipenuhi dulu.
Karena ini target kita, janji kita kepada Ristek Dikti harus dilakukan. Kemudian ini tadi yang Bapak sampaikan antara KKN dan Monef ya, seringkali berbenturan KKN-nya dengan Monef itu bersamaan. Sekarang alhamdulillah di UNAN sudah mulai dipecah ya. KKN itu ada KKN tematik, ada KKN ini, KKN itu dan seterusnya, sehingga KKN itu tidak harus seluruhnya serentak di lapangan, tapi ada bisa dicicil di bulan-bulan tertentu. Kemudian tidak ada Monef internal, ini juga fatal. Ya, tiba-tiba langsung Monef eksternal, ini fatal. Harusnya ada Monef internal atau minimal Anda bisa inisiatif sendiri. Yang tim PKM ini undang dosen, Pak, boleh nggak Pak minta tolong Bapak nge-review, tolong Bapak nilai ini pekerjaan kami, itu boleh saja, silakan. Tapi harusnya inisiatif ini datang dari jurusan. Kemudian tidak hadir di Monef internal. Internal ini cukup banyak. Dulu saya cuma mengadakan di bidang 3 waktu saya jadi WD 3, saya adakan Monef internal. Cukup banyak masa yang agak kesannya agak menyepelekan Monef internal ini. Ya karena kesibukan segala macam. Kalau sibuk semua orang sibuk ya. Ya, dosen juga lebih sibuk lagi. Tapi bahwa kemudian kita coba sediakan waktu, kemudian jangan menganggap bahwa ini nggak penting. Enggak, masuk internal sangat penting. Jadi jangan sampai tidak hadir di Monef internal. Kemudian tidak melakukan persiapan saat Monef ya, slide presentasinya. Boleh dikatakan kalau istilah Bapak itu kalau lagi Monef eksternal, di mana situ ada reviewer nasional, sampai Bapak katakan tidak boleh atau istilahnya itu haram dalam konteks bukan hukum Islam ya, tapi haram nggak boleh lah, terlarang ketika membuat slide presentasi itu dasarnya putih. Dasarnya putih, sama kayak, jadi slide itu polos, putih aja, itu nggak boleh tuh. Tanda bahwa kita nggak siap sebenarnya ketika slide itu putih. Ya. Kemudian waktu presentasi yang molor, cara presentasi yang kaku, tidak atraktif. Kemudian kalau presentasinya online nggak siap dengan jaringan macet-macet, dan seterusnya. Dengan alasan kuota internet. Waduh, kuota, maaf Bapak Ibu reviewer, Pemonef, mohon dimaklumi karena memang saya tinggal di daerah, jadi jaringan kami putus mati. Reviewer nggak mau tahu itu. Tanda bahwa kita nggak siap, tanda kita nggak serius di situ. Nah ini hati-hati. Kemudian tidak mendokumentasikan kegiatan. Ini, ketika kita akan membuat slide presentasi, membuat laporan, logbook segala macam, kita perlu data di situ, perlu foto, perlu video, perlu apa. Itu kadang-kadang kebanyakan di kita tidak mendokumentasikan dengan cukup. Sebaiknya ketika kita ada meeting dengan dosen, ada fotonya, ada videonya kalau perlu. Apapun kita beli alat, kalau bisa ada fotonya kita beli di pasar, ada fotonya, ada scan kwitansinya. Sehingga itu perlu nanti untuk logbook, untuk membuat presentasi. Inilah yang kami lakukan di slide itu ya. Tampilkan foto-fotonya, kalau perlu tampilkan videonya. Ada testimoni kalau memang dia PKMPM dan PKMPI dari mitra. Ini kadang-kadang ya minim dokumentasi kegiatan. Kemudian alat atau pekerjaan belum selesai. Ini kesalahan fatal. Sampai Monef belum selesai. Ini Bapak kira fatal sekali. Kemudian tidak mengisi logbook atau merapel pengisian logbook. Ini banyak sekali terjadi. Ya. Besok mau Monef, malam ini dirapel, ngisi logbook. Bayangkan logbook 3 bulan, pekerjaan 3 bulan dirapel 1 malam. Emang kalian pikir nggak kelihatan tuh di situ tanggal berapa kita ngisi? Dan ketika reviewer melihat ngisi ini bagaimana kegiatan 3 bulan yang lalu diisi baru kemarin malam. Semuanya kemarin malam semuanya dirapel. Ini kesalahan fatal. Tanda sekali lagi kita nggak siap untuk kerja secara kontinu. Ini hati-hati. Kemudian logbook hanya berisi 1-2 kalimat dan minim data. Diskusi dengan pembimbing, titik. Kemudian yang berikutnya diskusi tim, titik. Kemudian kunjungan ke lapangan, titik. Cuma begitu isi logbook. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang juga kita nggak serius. Kenapa nggak dibuat diskusi dengan pembimbing? Intinya, isinya apa? Garis besarnya apa? Dijabarkan. Bapak, kalau dengan anak-anak mahasiswa bimbingan, itu biasanya minimal 2 paragraf. Ya, minimal sampai 6 atau 7 kalimat, dan ada foto atau ada data atau ada dokumentasi yang lengkap di situ. Kemudian laporan kemajuan copy paste dari proposal, ini fatal. Ada laporan kemajuan yang bunyinya begini. Dalam dalam laporan kemajuan ini kami akan membuat ini. Loh kok kami akan? Kan dalam laporan kemajuan nggak ada kata-kata akan lagi. Kata-kata akan itu muncul dari copy paste dari proposal. Ini yang fatal ya. Kemudian laporan kemajuan tidak direview. Taunya ada copy paste dari proposal, taunya ada macam-macam itu kalau direview. Ya kadang-kadang kalimat juga, ya Bapak nggak mengharamkan, nggak melarang kalian copy paste dari proposal, karena bagian terbesar laporan kemajuan itu kan memang ada di proposal. Tapi dibaca lagi gitu. Kata-kata akan nggak boleh ada, kata-kata rencana nggak boleh ada, karena laporan kemajuan itu udah dikerjakan dan tinggal dilaporkan, nggak ada lagi rencana gitu.
Ya, ini karena tidak direview akan muncul kesalahan seperti ini. Laporan kemajuan tidak merujuk kepada format penilaian laporan kemajuan. Ini juga ada di panduan proposal. Kemudian tidak mengupload laporan kemajuan, ini juga fatal. Akibat minim komunikasi dengan bidang 3, nggak tahu kapan deadline-nya. Deadline harus menginikan laporan kemajuan. Sementara laporan kemajuan ini poinnya besar untuk PIMNAS. Ya. Kemudian tidak ada publikasi, testimoni, atau terdaftar paten dari pekerjaan sesuai dengan yang dijanjikan pada proposal. Ya. Kemudian rencana selanjutnya tidak dijelaskan saat MONEF. Ya, ketika MONEF, nggak menafikan kemungkinan kalau alat kita memang belum selesai, tapi pastikan bahwa dia akan selesai pada saat 1 bulan atau beberapa minggu lagi. Jadi reviewer mendapat gambaran rencana kita bahwa kita akan selesai. Gitu. Ketika sudah alat kita belum jadi secara utuh, tapi rencana yang akan datang pun kita tidak bisa nyampaikan, ini fatal. Tanda bahwa memang alat kita belum jadi. Gitu. Ya. Jadi nggak sempurna amat waktu MONEF nggak masalah. Tapi minimal kalau Bapak memberi batasan 90% lah dari apa yang kita buat itu sudah bisa dilaporkan. Kemudian pembimbing tidak hadir saat MONEF internal, ini juga fatal. Ya. Baik, terakhir pada saat PIMNAS, laporan akhir tidak ada upload, sama persis dengan laporan kemajuan. Ini fatal. Yang kedua, logbook tidak diisi lagi. Logbook itu terus diisi ya, sampai menjelang kita PIMNAS. Kemudian presentasi tidak atraktif, rumit, logis karena kurang latihan, tidak ada review, dan seterusnya. Kemudian presentasi dengan data yang berbeda dengan laporan akhir, ini fatal. Ya. Laporan akhir kan udah kita upload tuh. Nah, jangan sampai data yang ada di laporan akhir itu berbeda dengan laporan yang ada yang kita presentasikan. Kenapa? Karena juri-juri PIMNAS itu ketika menguji kita, dia sudah memegang laporan akhir kita. Sehingga mereka tidak kaget dengan data-data kita. Itu sebabnya kenapa ada juri yang ketika kita presentasi, dia tidak terlalu perhatian. Kenapa? Dia udah tahu isinya. Gitu. Dari mana dia tahu? Dari laporan akhir yang kita upload. Gitu. Bukan dia cuek, bukan. Dia udah tahu isi dari apa yang mau kita presentasikan. Gitu. Nah itu, Nana. Jadi nggak ada juri yang cuek. Karena kalau juri yang acuh kayak gitu, dia bisa kena penilaian dan bisa di-out. Tapi dia cuek itu karena dia udah tahu isinya. Dia bukan cuek, tapi dia mencoba menyiapkan apa pertanyaan dan mencoba menyiapkan apa-apa yang perlu diperbaiki dari kegiatan kita. Kemudian dokumen kegiatan kurang, tadi Bapak sampaikan. Kemudian sikap ketika presentasi dan menjawab pertanyaan. Ya, hati-hati, ini perlu latihan. Jangan sampai dia yang presentasi, dia yang menjawab pertanyaan, dia yang membuka, dia yang menutup. Temannya hanya segera memindah-mindahkan slide saja, satu lagi berdoa supaya presentasi sukses gitu. Itu juga nggak boleh seperti itu. Ya. Kemudian tidak menyimak ketika grup lain presentasi. Hati-hati. Menyimak ketika grup lain presentasi, pertama, kita tahu dia lagi buat apa. Yang kedua, kita jadi tahu karakter juri itu kayak apa sih. Oh, ternyata juri itu suka dengan yang berbau-bau berbau-bau perancangan. Oh, ternyata juri itu suka kalau dia berbau-baunya itu berbau-bau penelitian, analisa. Wah, dan seterusnya. Oh, kalau masalah jaringan, juri paling hobi nih. Sehingga kita bisa tahu karakter juri. Kemudian mengubah cara presentasi karena melihat grup lain. Ini juga fatal. Kalau sudah kita presentasi, kita mantap akan begini, maka masa bodoh dengan grup lain mau presentasi kayak apa, itu cuma sekedar wacana, ada referensi bagi kita, tapi kita tetap presentasi dengan style kita. Jangan dirubah lagi. Kita lihat, oh, kayaknya grup lain lebih canggih, kita rubah juga, pakai drama juga, wow, udah berantakan lagi. Jangan. Itu saja. Laksananya sesuai dengan apa yang kita latih selama ini. Kemudian poster tidak menarik. Ini juga fatal ya. Kemudian poster tidak direview atau hasil review tidak di follow up. Ini kadang-kadang juga masalah di kita. Yang berikutnya adalah saran saya untuk perbaikan antisipasi. Yang pertama, studi banding atau undang juara PIMNAS atau juri PIMNAS ke instansi kita. Kemudian sosialisasi dan workshop panduan PKM terbaru kepada dosen terutama ya. Kalau saya lihat, kalau mahasiswa sudah sering dan mahasiswa. Kemudian menumpangkan syarat menjadi anggota UKM, tugas besar atau tugas akhir pada PKM ini. Kemudian target jumlah proposal per prodi atau jurusan dibuat, misalnya biologi berapa targetnya, misalnya pertanian berapa targetnya, kemudian ekonomi berapa targetnya. Kemudian, nah ini yang saya usulkan, ada template proposal yang sudah sesuai panduan, marginnya sudah sesuai, jumlah halamannya sudah sesuai, seperti template pada saat conference. Jadi maksudnya tinggal mengganti-ganti, tinggal memasukkan aja. Itu lebih enak gitu sebenarnya. Ini sudah lama diusulkan, tapi nggak tahu sudah di follow up atau belum. Kemudian ada review proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir. Ada klinik PKM, jadi ada klinik dan ada trainer PIMNAS ya yang diinikan. Jadi kapan ada masalah
dia bisa menghubungi klinik itu untuk memperbaiki apa yang salah adalah laporan kemajuan atau akhirnya. Kemudian ada instrumen untuk memastikan bahwa masukan reviewer telah ditindaklanjuti. Ini sangat perlu. Kemudian antisipatif terhadap KKN, UAS, dan MONEF. Kemudian MONEF internal secara berkala. Kemudian ada tim pelatih PKM dan PIMNAS untuk menggodok tim PIMNAS, ya, di mana di situ dikarantina dan melibatkan mahasiswa yang pernah ikut PIMNAS. Kemudian ada tim penilai poster. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dengan terbatasnya waktu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Bapak atas materi evaluasi PKM ini, materi yang luar biasa, dan tentunya sebagai sebuah ilmu pengetahuan baru untuk kita semua, apalagi yang ingin ikuti PKM selanjutnya. Diskusi dan juga pertanyaan untuk sesi ini. Sudah ada yang raise hand, yaitu Saudari Modis Cynthia Ridani. Kepada Modis disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya kasih juga untuk Bapak sudah menjelaskan juga dan menambahkan jawaban dari pertanyaan Udis sebelumnya tentang motivasi mengikuti PKM, Pak. Terus Udis izin nanya, Pak, untuk biaya itu biasanya yang bagus untuk proposal PKM itu rentang berapa sampai rentang berapa gitu, Pak. Terus bagaimana kalau misalnya dananya udah didanai, tapi pas kita menjalankan kayak gagal gitu, Pak, penelitiannya, apakah dananya harus dibalikin atau gimana gitu, Pak. Makasih, Pak. Ya, baik. Saya jawab ya. Pertama, rentang dana itu ada di panduannya 5-10 juta. Nggak boleh kurang dari itu, juga tidak boleh lebih dari itu. Boleh mendapat dana dari instansi lain, tapi nggak boleh lebih dari 30%. Ya, jadi maksimal 13 juta berarti. Dengan disebutkan bahwa 3 juta dari instansi lain. Itu panduannya seperti itu. Kemudian pertanyaan bagus, kalau alatnya nggak jadi apa harus dikembalikan? Enggak. Di PKM ini salah satu juga kelebihannya lagi, keuntungannya lagi adalah kita dapat dana, kita nggak harus dan nggak ada channelnya untuk mengembalikan dana. Termasuk ketika dana sisa. Di anggaran kita beli bahan ini, anggaran kita 2 juta, ternyata pas di ini ada diskon, ada cuci gudang di sana tinggal 200.000 dari 2 juta, sisa 1.800.000. Gimana cara menghabiskannya? Cara menghabiskannya masukkan kantong, belikan buat apa? Kalau kalian bingung menghabiskannya bisa dikasih ke Bapak, nanti bisa Bapak bantu untuk menghabiskan. Ya, tidak ada aturan untuk mengembalikan dana yang lebih. Makanya yang kita buat harus real, poin-poin pembiayaan kita. Ya, bahwa kemudian setelah real juga ternyata masih berlebih, ya udah itu bonus untuk kita. Itu mungkin jawaban saya. Allah alam. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf, baru tergabung kembali Bapak. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Mungkin dari Modi sendiri, apakah ada tanggapan lagi? Mau izin menanggapi moderator. Izin Pak, kalau misalnya tadi kan ada kayak minimal 5 juta gitu kan Pak. Kalau misalnya penelitian kita tuh nggak terlalu membutuhkan biaya kali misalnya gitu kan Pak. Itu bagaimana caranya kita untuk mencukupkan dana tuh sampai 5 juta gitu Pak. Apakah ada tips-tipsnya gitu Pak? Makasih Pak. Ya, satu hal begini, termasuk dalam anggaran yang tidak logis, tidak boleh ada konsumsi. Ya, tidak boleh ada pergi seminar ke luar kota, apalagi luar negeri. Jangan sampai penelitian 10 juta, tapi 8 juta pergi conference ke Malaysia atau pergi nyari data ke Malaysia. Ngapain data ke Malaysia di ini, misalnya begitu? Itu nggak boleh. Ya. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya ternyata udah kita buat, ternyata dananya nggak sampai 5 juta, ya berarti ada bagian yang perlu kita tambahkan di situ untuk membuat apa yang kita buat tuh lebih canggih lagi, lebih ini lagi. Entah itu bisa berupa alat yang kita tambahkan, bahan yang kita tambahkan sampai dia mendapati minimal 5 juta. Kalau enggak juga,
Oh, udah coba-coba nggak bisa Pak, cuman berkisar 2 juta, paling mentok 3 juta pindah kita. Jangan-jangan memang kualitas apa yang kita kerjakan itu jauh dari memadai. Karena ingat ya, ketika ongkos misalnya kita PKM PI atau PKM PM ya, kita ke mitra, ke sekolah, itu kan ongkosnya itu masuk di situ, transportasi. Kemudian kita membuat alat. Ingat ya, PKM PI dan PM itu, alat itu diserahkan kepada mitra, bukan buat kita. Nah, buat alat, kemudian kita ngupahin orang untuk mengerjakan alat, itu kan itu biaya semua. Coba dirinci lagi, benar nggak berlebih? Jangan-jangan setelah dirinci malah lewat dari 10 juta. Nah, itu ininya. Jadi 5 sampai 10 itu udah nggak bisa ditawar. Harus gitu. Kalau kurang, ya berarti mendingan nggak usah diajukan karena pasti ditolak. Itu jawaban saya. Baik-baik, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan terima kasih Saudari Modis atas pertanyaannya. Mungkin karena masih ada waktu, sekitar 7 menit lagi, kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, disilahkan. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Baiklah, mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, untuk sesi diskusi ini kita cukupkan saja ya Bapak, Ya. karena tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya. Semoga karena tidak ada pertanyaan lagi, semoga dari teman-teman memang paham akan materi yang Bapak sampaikan tadi. Sebelum kita mengakhiri sesi materi evaluasi ini, mungkin izinkan saya untuk dokumentasi dari sesi ini kepada teman-teman yang bisa on cam, disilakan on cam untuk dokumentasi. Sebelumnya mohon maaf, untuk operator mungkin boleh dimatikan terlebih dahulu share screen-nya. Baik, terima kasih. Baiklah, ada 5 slide. Untuk slide pertama yang akan saya ambil. 1, 2, 3. Untuk yang slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, sekian untuk materi evaluasi kali ini. Sebelumnya mohon maaf, ada yang raise hand yaitu dari Saudari Wardatul Jannah. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Wardatul? Kepada Saudari Wardatul Jannah, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Cek. Ya, Aku terdengar. Silakan jika memang masih ada pertanyaan, saudara Warga Jana. Bagaimana saudara Warga Jana? Mungkin lagi menunggu beberapa jenazah masih ada yang ingin bertanya, itu 2 orang lagi, Pak. Jadi kita buka kembali untuk sesi pertanyaannya, Pak. Itu pertanyaan pertama dari pada Muhammad Rizky, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin bertanya, Pak, terkait dengan penelitian terkait dengan PKMKC tadi, Pak, di mana Pak mengatakan bahwa penelitian tidak boleh dilakukan pada PKMKC, Pak. Misalnya terkait dengan kita menggunakan material tertentu dalam merancang alat, Pak. Apakah dalam merancang alat tersebut boleh kita lakukan penelitian terhadap material yang akan kita gunakan pada alat yang akan kita gunakan tersebut, Pak. Kemudian misalnya alat kita itu juga kita lakukan misalnya untuk mapping, Pak, atau monitoring satu wilayah, Pak. Apakah data dari mapping atau monitoring tersebut perlu kita tampilkan atau tidak, Pak? Mungkin sekian, Pak. Ya, langsung ya sekalian, ini ada dari Wardatul Jannah juga ya, mungkin masalah mic-nya terganggu ya. Saya jawab dulu, apakah boleh pembelian atau penyewaan perangkat pada PKM? Pembelian kalau dia berupa alat-alat yang habis pakai tentu saja boleh, kayak bahan-bahan. Tapi kalau pembelian seperti PC, laptop, kamera, apa itu nggak boleh. Ya. Terus bagaimana cara kita kerja? Ya kalau memang kita harus memerlukan laptop atau itu bisa sifatnya penyewaan, ya rental dimasukkan di situ. Tapi kalau kayak misalnya dulu malah ada mahasiswa saya yang dia itu buat alat itu memang dia harus perlu kamera, tapi kamera nggak boleh ya paksa nggak jadi. Kecuali memang alat kita yang menjadikan kamera itu sebagai bahan habis pakai itu boleh dibolehkan. Nah kemudian terkait pertanyaan tadi, itu bedanya antara penelitian dengan pengujian. Kalau kita PKMKC, alat-alat bahan-bahan yang kita beli, kita ujikan dulu sebelum kita pakai. Itu namanya bukan pengambilan data, bukan penelitian, itu pengujian namanya. Termasuk mapping. Nah, cuman untuk mapping ini coba dilihat apakah mapping kita itu kemudian untuk kita analisa hasilnya. Kalau untuk kita analisa hasilnya dari data yang kita dapatkan, maka bagusnya jangan PKMKC, salah kamar kita. Buat PKMR, PKM riset di situ. Nah, jadi itu bedanya. Bedanya kalau PKMKC itu kita buat alat. Kayak saya buat alat. Alat itu ada lempengan logam. Logamnya kayak apa saya uji dulu. Itu saja itu namanya pengujian, bukan penelitian. Kecuali saya meneliti bagaimana ketahanan logam ini, saya uji tarik dia, saya uji panas dia, saya variasikan panasnya, saya variasikan daya tariknya. Ini misalnya menguji logam namanya.
Tapi kalau logam ini saya uji benar nggak cocok untuk ini, untuk alat ini, saya uji itu namanya sekedar pengetesan saja, nggak masalah. Itu mungkin jawaban saya. Wallahu alam. Oh, Pak. Oh, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Oh, terkait dengan mapping tadi, Pak. Misalnya kita buat drone gitu, Pak. Kemudian dalam drone tersebut kita gunakan untuk mappingnya itu untuk menganalisa suatu wilayah misalnya, Pak. Itu masuknya ke PMKC atau PKMRE? PKMRE itu. Walaupun kita merancang alat. PMKC. Karena data yang kita dapat, kita akan analisa. Kita analisa untuk kemudian suatu tujuan. Itu namanya kita lebih banyak kepada aspek penelitiannya, bukan kata ciptanya. Berarti kalau kita ingin masukkan ke PKMKC, bagusnya gimana mapping itu bagusnya, Pak? Kalau mau PKMKC, kita buat alat pemetaannya, kita buat drone-nya, kita buat sistemnya itu. Gimana ini alatnya itu semakin canggih dalam pemetaan. Lebih ke fokus ke alatnya. Tapi kalau hasil mappingnya kita analisa, masuknya ke PKMR, riset. Begitu kamar-kamarnya. Baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Muhammad Rifki dan Wardatul Jannah. Mungkin satu pertanyaan lagi itu dari Saudara Tania Syafira kepada Saudara Tania, silakan. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ramadi yang telah bergabung pada siang hari ini di acara Lokakarya kita. Tanya ingin bertanya nih Pak, barusan Bapak kan membahas tentang salah satu peer reviewer dari sastra gitu, dari fakultas sastra atau dari jurusan sastra gitu. Menjadi suatu pertanyaan bagi Tania gitu, kalau seorang dosen dari sastra bisa menjadi peer reviewer seperti itu, terutama untuk PKM yang kegiatannya penelitian untuk seluruh jurusan-jurusan lain gitu. Tania ingin bertanya, kira-kira ada nggak PKM atau proposal atau bahkan penelitian atau topik-topik dari mahasiswa jurusan sastra atau dari sosum gitu yang bisa sampai ke PIMNAS gitu Pak. Mungkin yang kebanyakan bisa lolos ke PIMNAS itu yang sifatnya penelitian kuantitatif gitu seperti teknik, atau mungkin yang di sosum itu kan ekonomi gitu Pak. Ada nggak kira-kira PKM ini yang diikuti oleh jurusan-jurusan seperti di Fakultas Ilmu Budaya gitu Pak, namun bisa lolos gitu dengan langkah yang cukup jauh gitu. Mungkin bisa kalau ke PIMNAS mungkin Tanya juga penasaran juga Pak, ada nggak ya kira-kira Pak gitu? Atau mungkin sampai tahap apa gitu, ada nggak Pak kira-kira? Mungkin itu sih pertanyaan Tanya Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya jawab aja ya, karena waktunya juga udah azan di sini. Ini pertanyaan terakhir ya, kita harus salat zuhur. Ya, Tania, beberapa tahun yang lalu ada dari sastra itu diundang ke PIMNAS ya. Judul PKM-nya itu PKM Riset Sosial Humaniora. Itu tentang adat istiadat apa ya, tentang kepercayaan apa adanya roh apa gitu. Itu apa namanya itu diundang ke PIMNAS. Waktu itu Bapak damping gitu, siapa ini? Udah lupa sih, udah 5 atau 6 atau 7 tahun yang lalu. Jadi memang tidak semua PKM bisa dimasuki oleh Fakultas Ilmu Budaya. Kayak PKM KC ya nggak bisa. Kalaupun bisa mungkin tidak menjadi ketua tim, tapi menjadi support ya. Kalau PKM KC atau PKM misalnya penerapan IPTEK. Tapi PKM yang lain sastra bisa. PKM riset ada bisa riset sosial humaniora. Kayak misalnya fenomena boneka arwah. Ya, terhadap ini kan bisa menarik untuk diteliti nih. Kenapa kok masyarakat jadi kayak gitu, sebegitu bodohnya sehingga sampai boneka arwah jadi pilihan misalnya. Atau misalnya fenomena tadi yang Bapak sampaikan, pengaruh vaksin pada anak-anak pada tradisi di Kabupaten Mentawai misalnya dan seterusnya, itu kan sangat banyak sebenarnya ide kayak gitu.
Apakah ada yang lulus PEMNAS loh? Justru di PIMNAS itu ada satu skim PKM RSH namanya, Riset Sosial Humaniora, itu yang diperlombakan. Masuk kelasnya, coba dibuka nanti dicari di Google, daftar peserta PIMNAS, nanti lihat di situ bagian RSH, Riset Sosial Humaniora. Itu sangat banyak. Orang sastra, orang sosiologi, orang antropologi di situ, orang ekonomi di situ, banyak sekali. Kemudian PKMK, ya, kewirausahaan, itu bisa sastra masuk karena K itu tidak mensyaratkan bidang ilmu. Kemudian PKM pengabdian masyarakat, itu kan bisa diinikan. Riset itu sangat banyak. Pengaruh gadget terhadap tata bahasa anak-anak usia sekolah, itu kan bisa jadi penelitian. Bisa juga menjadi PKM pengabdian masyarakat di SD tertentu misalnya. Jadi banyak sebenarnya. Kalau kita ngerti substansi PKM itu sangat banyak bidang-bidang sastra ini. Ya, sayang aja Bapak cuma jadi narasumber. Kalau Bapak pikirkan itu yang bidang sastra itu apa saja, mungkin agak kasih Bapak sehari 2 hari khusus mikirkan itu aja, bisa sampai ratusan Bapak bisa tampilkan judul-judul yang bisa dijadikan sebagai topik PKM dari bidang sastra. Cuman sayang aja kan karena Bapak nggak mikirkan itu khusus ya. Sangat banyak ininya. Jadi nggak sempit. Memang di PKM KC rasanya agak sulit untuk sastra, tapi yang lainnya bisa insya Allah. Itu mungkin siapa Tania? Ya Pak, baik Pak. Mungkin itu info juga ya Pak buat teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya kalau ada di sini gitu kan, dijadiin referensi gitu, nggak berkecil hati ini orang penelitiannya tentang apa yang pokoknya yang smart gitu, yang pintar-pintar gitu, kayak anak teknik gitu, atau tentang pesawat atau drone tadi bahasnya, terus yang Fakultas Ilmu Budaya kayak anak-anak sastra gitu kayak mikir ya aku bisa nggak ya ikut gitu Pak. Soalnya kan memang kalau dari PKM ini memang banyak gitu, cakupannya luas sebenarnya Pak. Cuma kan yang ditangkap sama orang-orang kalau ikut PKM itu ya ilmiahnya yang seperti itu gitu Pak. Jadi mungkin itu bisa jadi referensi. Terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf. Ya. Yang adat istiadat itu juga pinter-pinter. Itu juga ilmiah kok, Tania. Ya, itu luar biasa juga kok ininya. Cuma subjeknya saja dia sosial humaniora kan. Jadi mengaitkan antara. Cuma bedanya kalau yang teknik, kalau yang bidang sains dia mengaitkan antara fenomena-fenomena alam. Kalau ini fenomena-fenomena perilaku manusia, kebiasaan manusia, adat manusia, tinggal beda di situ saja. Pendekatannya menarik. Karena Bapak review nasional ya, jadi Bapak juga mereview proposal kayak gitu. Dan menarik kok idenya. Bagaimana kemudian pengaruh itu berlaku pada adat istiadat, bagaimana kemudian di adat Minang tentang bagaimana wanita yang martirahat, kemudian tanah pusako randa, pusaka tinggi. Nah, bagaimana dengan kondisi modern sekarang masih relevan atau enggak? Itu kan perlu dikaji dan seterusnya. Itu menarik, menjadi sesuatu yang menarik. Memang pendekatan yang kita ambil adalah pendekatan penelitian umum. Jangan Bapak pakai bidang teknik elektro Bapak buat nilai sastra, maka kalau itu yang Bapak pakai jelek semua selain elektro. Nggak begitu reviewer menilai. Tapi kita pakai pendekatan akar penelitian itu jadi sangat menarik itu. Itu mungkin jawaban saya. Jadi jangan berkecil hati ya. Sastra, ekonomi, kemudian sosiologi, kemudian hukum, itu menurut Bapak penelitiannya luar biasa. Luar biasa. Itu sangat update dia, karena dia terus dinamis itu. Itu mungkin jawaban saya. Dan cukup ya, moderator, karena sudah masuk azan asar, zuhur. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman, dan terima kasih juga atas jawaban dan materi luar biasanya siang ini Bapak. Semoga dengan materi yang sudah Bapak berikan tadi juga semakin memotivasi dari mahasiswa untuk mengikuti PKM dan bisa mewujudkan sesuai tema kita hari ini, yaitu UNAN 10 Besar PIMNAS tahun depan. Mungkin sekian materi kita, 2 materi kita pagi hingga siang ini, karena juga sudah memasuki waktu zuhur. Nanti akan kita lanjutkan kembali untuk talk show dari mahasiswa-mahasiswa PIMNAS yang sudah sampai ke PIMNAS setelah zuhur nanti. Jadi teman-teman diharapkan untuk kembali memasuki Zoom setelah zuhur nanti, yaitu pukul 13.30. Dan untuk sesi 2 materi ini, yaitu sosialisasi dan evaluasi, kita akhiri hingga di sini. Terima kasih kepada Bapak Marzuki yang sudah memberikan materi tadi, dan Bapak Rahmadi yang sudah memberikan materi juga. Saya moderator Labar Tanauli. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.